Namanya Anto, usianya baru 8 tahun, masih duduk di kelas 2 SD. Tapi jangan kira ia hidup seperti anak-anak lainnya yang bisa tertawa bebas, bermain layang-layang sepulang sekolah, atau merengek minta jajan di warung. Hidup Anto jauh dari kata nyaman. Rumahnya kecil, berdinding kayu yang sudah lapuk dan beratapkan seng yang sering bocor kalau hujan turun. Sejak kecil, Anto terbiasa dengan suara ribut orang tuanya setiap malam. Suara gelas pecah, pintu dibanting, dan teriakan ibu menangis sudah. Seperti musik pengantar tidur baginya. Tapi itu bukan musik yang membuat tenang, justru membuat Anto tidur sambil menggenggam dada. Takut. Ayahnya pemabuk berat. Hampir setiap malam pulang dalam keadaan sempoyongan, membawa bau alkohol yang menusuk, lalu mulai mengamuk entah karena apa. Kadang karena nasi kurang hangat, kadang karena rokoknya habis, kadang hanya karena ingin marah saja. Pernah suatu malam Anto bangun karena mendengar suara kursi dilempar. Ia keluar dari kamar melihat ibunya duduk di pojok dapur sambil menangis. Dan ayahnya berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah merah dan mata melotot. Tapi malam itu berbeda. Ayahnya terlihat lebih gila dari biasanya. Ia masuk ke dapur, mengambil jeriken berisi Pertalite yang biasa digunakan untuk motor, lalu menuangnya ke dalam gelas plastik. "Ibu, itu buat motor, bukan buat diminum," teriak Anto dengan panik, tapi ayahnya malah tertawa keras. Ini bensin premium, lebih enak dari arak kampung itu," katanya sebelum menenggak setengah gelas Pertalite. Tak lama kemudian, wajahnya pucat, tubuhnya limbung, dan akhirnya tumbang ke lantai. Ibu menjerit, tetangga mulai berdatangan. Malam itu Anto lari sendiri ke rumah Pak RT minta bantuan. Di usianya yang masih sangat kecil, ia yang harus berpikir cepat. Ayahnya akhirnya dibawa ke puskesmas. Untung nyawanya masih selamat, tapi bagi Anto, malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi menjadi anak-anak biasa, ia harus kuat. Harus menjadi dewasa meski ia sendiri belum tahu bagaimana caranya. Keesokan harinya saat anak-anak lain berangkat sekolah dengan semangat, Anto hanya bisa memandangi seragamnya yang mulai kekecilan dan robek di ujung lengan. Sepatunya sudah tak layak, solnya berlubang, tapi ia tetap berangkat. Di sekolah, Anto bukan anak yang banyak bicara. Ia lebih suka diam dan memperhatikan. Mungkin karena terlalu banyak menyimpan cerita yang tak bisa ia bagi. Saat teman-temannya cerita soal mainan baru atau makan ayam goreng di rumah, Anto hanya tersenyum kecil. Ia lebih sering memikirkan, nanti pulang ada makanan nggak ya? Nanti malam ayah marah lagi nggak ya? Hidup Anto memang keras. Tapi satu hal yang tidak pernah ia lepaskan, sekolah. Bagi Anto, sekolah adalah satu-satunya tempat di mana ia bisa merasa aman, walau hanya sementara. Namun semakin lama ekonomi keluarganya makin terpuruk. Kadang ibunya tidak bisa memberi uang saku, bahkan untuk beli pensil pun harus meminjam. Beberapa guru mulai memperhatikan keadaan Anto. Suatu hari, wali kelasnya memanggil ibunya ke sekolah. "Bu, maaf, ini kami panggil karena iuran sekolah Anto sudah menunggak 3 bulan. Kalau tidak bisa dibayar dalam waktu dekat, kemungkinan Anto harus berhenti dulu sementara," kata guru itu hati-hati. Anto yang mendengar itu dari balik pintu langsung menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia pulang dengan langkah gontai. Malam itu, saat semua tidur, Anto duduk di depan rumah menatap langit gelap, menggigit bibir menahan tangis. "Kalau aku berhenti sekolah, aku harus mulai dari mana lagi?" batinnya. Mulai malam itu juga, Anto mengambil keputusan. Meski ia masih anak-anak, ia ingin bantu keluarganya. Ia mulai bangun lebih pagi dari biasanya. Sebelum berangkat sekolah, ia bantu tukang tambal ban di ujung gang. Sepulang sekolah, ia bantu bersihin warung tetangga. Kadang-kadang ia juga ikut memulung bersama anak-anak yang lebih besar. Uang yang ia kumpulkan bukan untuk jajan, semuanya ia simpan untuk bayar sekolah. Tak ada yang menyuruhnya, tak ada yang memaksanya. Tapi Anto sadar, kalau ia tidak bergerak, hidupnya akan terus seperti ini. Dan dari sinilah kisah seorang anak kecil yang dipaksa menjadi dewasa, lebih cepat dimulai. Bukan karena ia ingin, tapi karena keadaan tak memberinya pilihan lain. Hari-hari Anto terus berjalan seperti biasanya. Pagi-pagi bangun sebelum matahari terbit, bantu angkat ban ke tukang tambal ban, lalu bergegas ke sekolah. Seragamnya masih itu-itu saja, tapi semangatnya tidak pernah berubah. Walaupun kadang tubuhnya
Lelah dan perutnya kosong, ia selalu hadir di kelas dan duduk paling depan, mendengarkan guru dengan saksama. Suatu hari di tengah pelajaran bahasa Indonesia, Bu Siska, guru wali kelas Anto, mengumumkan sesuatu yang berbeda. Anak-anak, minggu ini sekolah mengadakan lomba menulis cerita. Temanya bebas tapi harus berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Ceritanya akan dipilih dan yang terbaik akan dikirim ke lomba tingkat provinsi, kata Bu Siska dengan senyum. Suasana kelas riuh. Anak-anak saling berbisik tentang cerita apa yang mau mereka tulis. Ada yang mau menulis tentang liburan ke pantai, ada yang mau menulis tentang ulang tahun, ada juga yang bingung mau cerita apa. Anto hanya diam. Tapi di dalam hatinya muncul satu perasaan aneh, ingin menulis. Entah kenapa malam itu Anto duduk di depan meja kecil di kamar sempitnya, mengambil selembar kertas bekas dari buku tulis dan mulai menulis. Judul tulisannya, Ayahku Pertalite dan Harapanku. Tangannya gemetar menulis. Bukan karena takut, tapi karena semua luka lama seperti terbuka kembali. Ia tulis semuanya tanpa menambah-nambahi, tanpa menyalahkan siapa-siapa. Ia tulis tentang bagaimana ia bangun malam, melihat ayahnya meminum Pertalite, tentang ibunya yang menangis diam-diam, tentang dirinya yang harus kerja sejak kecil, dan tentang satu harapannya, ingin terus sekolah. Anto tidak tahu apakah tulisannya bagus atau tidak. Ia hanya menulis apa yang ia rasakan. Keesokan harinya ia serahkan kertas itu pada Bu Siska. "Ini Bu, maaf kalau jelek," katanya pelan. Bu Siska membaca cepat lalu terdiam, matanya memerah. Ia menatap Anto, namun tak berkata apa-apa selain, "Terima kasih Anto." Beberapa minggu kemudian, saat upacara bendera, kepala sekolah naik ke podium dan mengumumkan kabar yang membuat seluruh murid tercengang. Anak-anak, hari ini sekolah kita patut bangga. Salah satu murid kita, Anto dari kelas 2B, menjadi juara. Pertama lomba menulis tingkat provinsi, tulisan Anto membuat juri menangis. Bahkan sekarang ceritanya sedang ramai dibicarakan di media. Semua mata tertuju pada Anto. Ia berdiri dengan gugup, bingung harus bagaimana. Teman-temannya bersorak, Bu Siska menangis haru. Tak lama wartawan mulai datang ke sekolah. Mereka ingin bertemu dengan anak bernama Anto. Beberapa hari kemudian, wajah Anto dan potongan ceritanya muncul di televisi lokal. Judul berita, Anak SD tulis kisah menyentuh tentang ayah pemabuk yang minum Pertalite, Anto malu. Ia bahkan sempat menangis karena takut ayahnya marah, tapi justru yang terjadi sangat mengejutkan. Suatu malam setelah berita itu ditayangkan, ayah Anto duduk diam di ruang tamu. Tak marah, tak berteriak. Ia menyalakan rokok tapi tidak menyulutnya. Matanya kosong menatap dinding. Ibunya duduk di dapur juga diam. Malam itu terasa aneh. Tidak ada ribut, tidak ada piring pecah. Lalu perlahan ayah berkata, "Aku malu toh." Tapi juga bangga. Anto yang mendengar itu hanya bisa menunduk. Lalu ayahnya melanjutkan, "Kau lebih jantan dari ayahmu sendiri." Malam itu untuk pertama kalinya ayah Anto menangis. Keesokan harinya kepala sekolah memanggil Anto ke kantor. Di sana sudah ada beberapa orang yang berpakaian rapi, mereka dari yayasan pendidikan. "Anto," kata salah satu dari mereka, "kami membaca tulisanmu. Kami ingin memberimu beasiswa penuh sampai lulus SMA. Semua kebutuhan sekolahmu akan kami tanggung. Bahkan kalau nanti kamu mau kuliah, kami siap bantu." Anto tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya mengangguk pelan. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena takut atau sedih, tapi karena harapan mulai terlihat jelas di depan matanya. Sejak hari itu, hidup Anto mulai berubah, tapi perubahan paling besar justru terjadi di dalam rumahnya. Ayahnya perlahan mulai berhenti minum. Memang tidak langsung menjadi ayah yang sempurna, tapi setidaknya tidak ada lagi malam-malam dengan teriakan dan keributan. Ia mulai bekerja sebagai kuli bangunan, walau gajinya kecil, tapi kali ini ia pulang membawa peluh, bukan amarah. Dan semua itu berawal dari selembar kertas sederhana, dari keberanian seorang anak kecil yang memilih untuk tidak diam. Hari-hari Anto tak lagi sama seperti dulu. Ia masih anak kecil yang sederhana, tapi namanya sudah dikenal banyak orang. Sekarang tiap ia masuk sekolah, beberapa teman menyapanya dengan bangga. "Wah, ini penulis terkenal."
celetuk seorang. Teman sambil tertawa, Anto hanya tersenyum malu. Ia tak merasa hebat, apalagi terkenal. Baginya, yang paling penting sekarang adalah bisa terus sekolah tanpa takut disuruh berhenti. Beasiswa dari yayasan itu benar-benar seperti cahaya yang datang di tengah gelap. Ia mendapat seragam baru, tas baru, bahkan sepatu yang benar-benar utuh untuk pertama kalinya dalam hidup. Tapi bukan berarti semuanya langsung mudah. Anto tetap harus bantu ibunya di rumah. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, ia menyapu halaman dan menimba air. Sepulang sekolah, kadang ia bantu ibu mencuci pakaian tetangga. Ia tahu, meskipun sekolahnya kini ditanggung, urusan dapur tetap jadi perjuangan. Yang membuat Anto lebih semangat adalah perubahan sikap ayahnya. Ayah yang dulu sering pulang mabuk, kini mulai bekerja sebagai kuli bangunan di proyek dekat desa. Walau tubuhnya masih terlihat kasar dan suaranya kadang masih keras, tapi ia tak pernah lagi melempar barang atau menjerit di malam hari. Suatu sore saat Anto pulang sekolah dan sedang membantu ibu menjemur pakaian, ayahnya datang dengan tubuh penuh debu, keringat mengalir di pelipis. Tapi di tangannya ada plastik kresek kecil berisi roti dan air mineral. "Ini buat kamu, Tok. Habis dari proyek tadi lewat warung," katanya sambil menyerahkan roti itu. Anto diam sejenak, tangannya gemetar saat menerima roti itu. Roti yang sederhana tapi berisi rasa yang sangat dalam. Perhatian. "Terima kasih ya," jawab Anto pelan. Hari-hari berlalu. Sekolah semakin memperhatikan Anto. Ia mulai diajak ikut lomba-lomba menulis lainnya. Kadang ia diminta tampil di depan kelas, membaca karyanya sendiri. Meski masih terbata-bata, Anto selalu mencoba. Ia belajar percaya diri. Bu Siska, gurunya, juga semakin sayang pada Anto. Ia sering memberi motivasi, bahkan mengajari Anto menulis dengan lebih rapi dan bercerita dengan lebih mendalam. Cerita itu bukan cuma soal kejadian, To, tapi soal hati. "Tulis pakai hatimu seperti kamu selalu lakukan," kata Bu Siska suatu hari. Di luar dugaan, tulisan Anto kembali menang lomba tingkat kabupaten. Kali ini hadiahnya lebih besar, sepeda baru dan tabungan pendidikan. Anto bahkan diminta bicara di depan anak-anak dari beberapa sekolah lain. Ini pertama kalinya ia bicara di atas panggung, memegang mikrofon dan bercerita tentang kehidupannya. Ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Saya bukan anak yang hebat, saya hanya ingin sekolah. Saya tidak mau menyerah karena saya tahu kalau saya menyerah, mimpi saya akan hilang. Kalau kalian juga punya mimpi, jangan tunggu rumah kalian tenang dulu, mulailah dulu. Karena kadang perubahan justru datang dari kita, bukan dari orang dewasa." Ruangan menjadi hening. Banyak guru dan orang tua yang hadir terdiam, beberapa bahkan menyeka air mata. Anak kecil yang dulu dianggap tak punya harapan, kini berdiri memberi harapan untuk banyak orang. Tapi perjalanan Anto belum berakhir. Di rumah ia masih melihat ibunya bekerja keras, memasak nasi dengan sisa beras, menghemat uang listrik, dan menahan sakit punggung karena terlalu banyak mencuci. Ayahnya pun kadang datang dengan wajah lelah, bajunya sobek karena kerja kasar. Melihat semua itu, Anto menyimpan satu tekad dalam hatinya. "Aku akan buktikan keluarga ini bisa bahagia. Aku akan bawa mereka keluar dari kemiskinan ini, pelan-pelan, tapi pasti." Anto mulai membuat daftar impian kecilnya. Bisa beli mesin cuci untuk ibu, bisa punya rumah yang tidak bocor saat hujan, bisa ngajak ayah dan ibu naik kereta ke kota, bisa kuliah dan kerja dengan baik. Dan untuk semua itu, ia tidak minta keajaiban turun dari langit. Ia hanya berjanji pada dirinya sendiri, terus belajar, terus menulis, terus melangkah, karena kadang yang kita butuhkan bukan masa lalu yang indah, tapi masa depan yang kita perjuangkan sendiri. Beberapa bulan setelah kemenangannya di lomba menulis tingkat kabupaten, nama Anto makin sering disebut-sebut di sekolah. Ia mulai dikenal di kecamatan sebagai anak penulis kecil dari keluarga sederhana. Tapi bagi Anto, semua itu bukan untuk dibanggakan. Ia tetap sama, bangun pagi, bantu ibu, sekolah, belajar, dan menulis bila sempat. Namun hidup tidak pernah berjalan lurus. Setelah badai reda, kadang langit tampak cerah, lalu tanpa diduga, hujan datang lagi. Suatu malam saat Anto sedang menyalin ulang ceritanya untuk lomba nasional, terdengar suara gaduh di luar rumah. Anto menegakkan tubuhnya, hatinya langsung gelisah. Ibu sudah berdiri di depan pintu.
menahan napas. "Jangan-jangan," bisik Anto dalam hati, "benar saja. Ayah pulang dengan bau alkohol yang menyengat, langkahnya goyah dan matanya merah." Setelah berbulan-bulan mencoba berubah, rupanya hari itu ayah tergelincir lagi ke jurang lamanya. "Aku capek, kerja cuma dapat upah dikit, dunia nggak adil," teriaknya sambil menendang ember di dapur. Ibu mencoba menenangkannya, tapi malah dibentak. Anto hanya bisa berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Perasaan lama yang selama ini ia pendam, takut, kecewa, marah, muncul semua sekaligus. Malam itu Anto tidak menangis. Ia duduk di depan rumah sendirian, menatap langit gelap yang tidak punya bintang. "Kenapa semua harus terulang? Kenapa sudah baik-baik lalu rusak lagi?" tanyanya dalam hati. Tapi besoknya Anto tetap ke sekolah. Di tengah rasa kacau, ia tahu satu hal. Pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar. Ia tidak bisa menyerah sekarang. Ia tidak boleh hancur hanya karena satu malam gelap, namun cobaan tak datang satu-satu. Sepekan setelah insiden itu, ibunya jatuh sakit. Badannya demam tinggi, batuk terus-menerus, dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Anto panik. Uang tidak ada, tabungan sekolah juga tidak bisa disentuh karena dititipkan pihak yayasan. Anto memberanikan diri pergi ke rumah Bu Siska. Dengan suara pelan ia berkata, "Bu, boleh saya minta tolong? Ibu saya sakit. Saya nggak punya uang buat bawa ke puskesmas." Bu Siska langsung menanggapi dengan cepat. Ia mengantar Ibu Anto ke puskesmas, membantu beli obat, bahkan menitipkan sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari. "Anto, kamu harus kuat. Ini hanya ujian, tapi saya percaya kamu bisa lewati semua ini," kata Bu Siska sambil memegang bahunya. Anto hanya mengangguk. Matanya merah, tapi tak setetes pun air mata jatuh. Hatinya kini mulai ditempa lebih keras. Di tengah badai itu, Anto terus menulis. Ia ikut lomba menulis nasional. Kali ini temanya, "Orang yang ingin aku selamatkan." Tanpa ragu, Anto menulis tentang ibunya. Ia tulis perjuangan seorang ibu yang diam-diam jadi pahlawan, yang menyembunyikan lapar, menutupi kesedihan, dan tetap tersenyum untuk anaknya. Tulisannya dikirim. Lalu ia menunggu, hari demi hari, sampai suatu sore saat Anto baru selesai menjemur pakaian, seorang petugas dari kantor pos datang ke rumah membawa amplop besar. "Untuk Anto," katanya. Anto membuka surat itu perlahan, tangannya dingin, matanya membaca isi suratnya satu baris demi satu baris, hingga akhirnya, "Selamat, kamu terpilih menjadi juara pertama Lomba Menulis Nasional Anak Indonesia 2025. Anto menutup mulutnya, air matanya akhirnya jatuh. Kali ini bukan karena takut, bukan karena sakit, tapi karena harapan itu benar-benar ada. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa hadiah utamanya bukan hanya uang tunai, tapi juga kesempatan tampil di Jakarta dan mendapat bantuan pendidikan hingga kuliah. Malam itu, ia tunjukkan surat itu pada ibunya yang masih terbaring. Ibu membaca perlahan, lalu tersenyum tipis. "Anto, kamu cahaya kecil yang terus menyala, meskipun angin terus mencoba memadamkanmu. Hidup memang tidak pernah mudah. Tapi Anto sudah membuktikan, asal tidak menyerah, cahaya sekecil apa pun bisa tetap bertahan, bahkan di tengah gelap yang paling pekat." Hari itu, langit di kampung Anto cerah sekali, tapi hatinya jauh lebih cerah dari langit manapun. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Anto akan pergi ke Jakarta. Ia terpilih sebagai juara pertama Lomba Menulis Nasional. Ia diundang untuk menerima penghargaan langsung di hadapan tokoh-tokoh besar, bahkan katanya akan disiarkan di televisi. Anto tidak bisa membayangkan apa itu Jakarta. Ia hanya tahu dari televisi, gedung tinggi, jalan besar, mobil banyak. Ia hanya pernah pergi ke pasar kecamatan dan kini harus naik pesawat untuk pertama kalinya. Sebelum berangkat, ibunya memeluk erat. "Ibu nggak bisa ikut, toh, tapi ibu titip doa. Ya, jangan takut. Kamu bisa," katanya sambil menahan tangis. Bu Siska ikut mendampingi Anto ke Jakarta. Saat pesawat lepas landas, Anto menggenggam tangan kursi dengan kuat. "Bu, ini rasanya seperti mimpi. Tapi nggak pengin bangun," katanya sambil menatap awan dari jendela. Setibanya di Jakarta, Anto dibuat takjub oleh semuanya.
Hotel tempat ia menginap begitu besar dan mewah. Kamarnya ada AC, kasurnya empuk, dan ada air hangat di kamar mandi. Tapi yang paling membuatnya deg-degan adalah besok ia akan tampil di depan ratusan orang. Acara berlangsung di sebuah gedung megah. Di atas panggung ada lampu besar, kamera, dan layar lebar yang memunculkan nama-nama pemenang. Ketika giliran Anto dipanggil, seluruh ruangan hening. Ia maju perlahan, mengenakan seragam sekolah barunya, rambut disisir rapi, dan wajahnya sedikit pucat karena gugup. Tapi ketika berdiri di depan mikrofon, ia mengingat wajah ibunya. Dan seperti biasa, ia berbicara dari hati. Saya hanya anak dari keluarga sederhana. Ayah saya pernah minum pertalit, ibu saya pernah tidur tanpa makan, tapi saya tidak pernah berhenti bermimpi, karena saya percaya anak miskin boleh punya cita-cita tinggi, dan mimpi itu tidak perlu uang, cukup keberanian untuk melangkah. Ruangan kembali hening, lalu tepuk tangan meledak seperti petir. Beberapa pejabat berdiri, wartawan berebut memotret, dan Anto hanya bisa berdiri di situ, bingung tapi bahagia. Kejutan tak terduga setelah acara selesai, seorang pria paruh-baya yang berpakaian rapi menghampiri Anto. Ia mengenalkan diri sebagai Pak Irwan, direktur dari sebuah lembaga pendidikan swasta terbesar di Indonesia. Anto, saya membaca semua tulisanmu. Kamu luar biasa, bukan cuma pintar tapi punya hati. Kami ingin menawarkan sesuatu. Anto menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Kami ingin kamu melanjutkan sekolah di Jakarta, gratis. Semua biaya kami tanggung, bahkan kami siapkan tempat tinggal yang layak untukmu, dan jika kamu mau, kami juga siap pindahkan ibumu ke sini agar kalian bisa hidup bersama dengan lebih baik. Anto terdiam, matanya membesar. Serius, Pak? Serius, tapi hanya kalau kamu siap menjalani semuanya dengan tekun. Air mata Anto tak bisa dibendung lagi. Ia mengangguk cepat, hampir tak bisa bicara. Yang ia pikirkan hanya satu, ibu. Malam itu di kamar hotel, Anto menelepon ibunya dengan suara gemetar. Bu, kita bisa tinggal di Jakarta. Kita bisa hidup lebih baik, Bu. Kita nggak perlu lagi takut listrik mati, takut atap bocor, atau takut sekolah berhenti. Di ujung sana hanya terdengar suara ibu menangis dalam diam. Dari anak kampung jadi anak harapan seminggu kemudian, Anto dan ibunya pindah ke Jakarta. Ia mulai sekolah di tempat baru, dengan teman-teman baru, dan tantangan baru. Tapi satu hal tidak berubah, semangatnya. Ia tetap menulis, tetap belajar, dan tetap ingat dari mana ia berasal. Di akhir tahun, sekolahnya membuat film pendek berdasarkan tulisan Anto yang pertama tentang ayahnya yang meminum pertalite. Film itu viral, ditonton jutaan orang dan dijadikan bahan belajar di berbagai sekolah. Banyak anak yang terinspirasi. Banyak orang tua yang mulai berubah karena kisah itu. Dan siapa sangka, ayah Anto pun menonton film itu. Ia menelepon anaknya dari kampung, suaranya berat tapi jelas. Tuh, maafkan ayah, ya. Tapi sekarang ayah sudah ikut pengajian di masjid. Ayah udah berhenti minum. Ayah janji kalau nanti kamu sukses, ayah mau datang ke Jakarta. Bukan sebagai beban, tapi sebagai ayah yang kamu banggakan. Anto menutup telepon dengan air mata jatuh deras. Hidup memang tak bisa kita pilih dari awal. Tapi akhir cerita bisa kita perjuangkan. Dan Anto telah membuktikan. Seorang anak kecil dari keluarga kacau bisa menjadi lilin kecil yang menerangi banyak jiwa. Waktu terus berjalan. Tak terasa sudah 2 tahun sejak Anto dan ibunya pindah ke Jakarta. Kini Anto duduk di bangku kelas 2 SMP, sekolahnya bagus, teman-temannya beragam, dan dunianya sudah jauh berbeda dari kehidupan di kampung dulu. Setiap pagi, ia naik bus sekolah, membawa ransel besar dan kepala penuh ide. Tapi meski hidupnya lebih nyaman, jiwa Anto tetap sederhana. Ia tetap anak yang suka duduk diam di sudut perpustakaan, menulis diam-diam, dan lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Jakarta bukan kampung. Di sini segalanya cepat. Orang-orang berpikir cepat, bicara cepat, bergerak cepat. Di sekolahnya, banyak anak dari keluarga kaya, anak pejabat, anak artis, bahkan anak pengusaha besar. Kadang Anto merasa kecil, bukan karena minder, tapi karena ia sadar bahwa perjuangannya tidak seperti mereka.
Saat teman-temannya membicarakan gadget baru atau liburan ke luar negeri, Anto hanya bisa tersenyum. Tapi satu hal yang selalu menyelamatkannya, kemampuan menulis dan hatinya yang jujur. Suatu hari gurunya memberi tantangan ke seluruh siswa, buatlah blog pribadi. Kalian bebas menulis apa saja, tapi harus konsisten. Tulis dari hati, bukan karena ingin viral. Anto menerima tantangan itu dengan senyum kecil. Ia tahu ini saatnya membawa kisah-kisahnya ke dunia digital. Ia memberi nama blognya Langkah Kecil dari Kampung. Dalam blog itu ia menceritakan kehidupannya tentang rumah bocor dulu, tentang pertalite yang diminum ayahnya, tentang ibunya yang menjadi segalanya, dan tentang bagaimana ia bertahan meski semua terasa gelap. Blog yang membuka pintu blog itu awalnya hanya dibaca oleh gurunya dan beberapa teman. Tapi dalam waktu beberapa bulan, entah dari mana, blog itu mulai viral. Banyak yang membagikannya di media sosial. Para guru, pelajar, bahkan penulis senior mulai memuji tulisan Anto. Suatu malam saat ia sedang menulis artikel baru tentang perjuangan ibunya yang kini bekerja di kantin sekolah tempatnya belajar, ia mendapat email. Dari siapa? Dari seseorang yang tak ia duga sama sekali, seorang penulis terkenal Indonesia yang juga pernah menerbitkan buku bestseller dan sering tampil di televisi. Dalam email itu tertulis, "Halo Anto, saya membaca blogmu dari salah satu siswa saya. Kamu punya potensi luar biasa. Saya ingin bertemu dan menjadi mentormu kalau kamu bersedia." R. Wahyu Pradana Anto hampir tak percaya. Ia langsung menunjukkan email itu ke Bu Siska yang sekarang mengajar di Jakarta juga. Bu Siska tersenyum haru. Ini awal dari langkah yang lebih besar, To. Menjadi lebih dari sekadar penulis. Pertemuan itu terjadi di sebuah kedai buku sederhana. Pak Wahyu, sang penulis ternama, ternyata sangat rendah hati. Ia berbicara seperti teman lama, bukan seperti selebritas. Ia berkata, menulis bukan hanya soal kata-kata, tapi soal melawan luka dengan pena, dan kamu sudah melakukan itu sejak kecil. Mulai hari itu, Pak Wahyu menjadi mentor pribadi Anto. Ia mengajarkan cara membangun cerita panjang, mengatur alur, memperdalam karakter, hingga cara menyisipkan nilai-nilai tanpa menggurui. Karena cerita terbaik, kata Pak Wahyu, adalah yang bisa membuat orang diam sesaat setelah membacanya, lalu tersenyum atau menangis karena merasa terlihat. Di waktu yang sama, blog Anto sudah mencapai ribuan pembaca aktif. Ia mulai diundang ke seminar pelajar, workshop penulisan, bahkan diwawancarai oleh podcast remaja terkenal. Tapi di tengah semua pencapaian itu, Anto tak pernah lupa untuk mengirimkan sebagian honor tulisannya ke kampung, untuk ayahnya yang kini aktif jadi tukang kayu dan membantu memperbaiki masjid desa. Ujian di tengah cahaya, namun kehidupan tidak pernah terus mulus. Saat sedang naik-naiknya, Anto mendapat cobaan baru. Ibunya didiagnosis memiliki gangguan jantung ringan. Meski tidak langsung berbahaya, dokter menyarankan untuk tidak terlalu lelah dan harus istirahat lebih banyak. Anto cemas. Ia ingin melindungi ibunya, tapi ia masih sekolah. Bagaimana caranya aku bisa bantu ibu tanpa meninggalkan semua yang sudah aku bangun? Pak Wahyu memberinya saran. Kalau kamu ingin bantu banyak orang, termasuk ibumu, maka jadikan tulisanmu lebih dari sekadar kisah. Jadikan ia jalan untuk menolong sesama. Dari sana, Anto punya ide besar. Ia mulai menyusun buku pertamanya, gabungan kisah hidupnya, dan catatan harian yang ditulis sejak kecil. Buku itu diberi judul Langkah yang Tidak Pernah Mundur. Dan ia memutuskan semua hasil penjualan buku akan didedikasikan untuk pengobatan ibunya dan membantu anak-anak miskin di kampung halamannya. Anto kini bukan lagi anak kecil yang hidup di bawah bayang-bayang rumah reot dan bau pertalite. Ia sudah berubah menjadi seorang remaja yang menginspirasi banyak orang, bukan hanya lewat tulisannya, tapi juga lewat cara ia berdiri di tengah cobaan dan tidak menyerah. Blognya kini diikuti puluhan ribu orang. Buku pertamanya, Langkah yang Tidak Pernah Mundur, akhirnya diterbitkan oleh penerbit nasional dan langsung terjual 25.000 eksemplar dalam 2 minggu. Ia diundang ke acara televisi, diwawancarai media besar, dan dijadikan duta literasi.
nasional oleh Kementerian Pendidikan. Tapi di tengah cahaya yang menyilaukan itu, Anto tetap menunduk. Dan ia tidak sombong, tidak lupa kampung, dan tidak pernah merasa dirinya hebat. Aku ini cuma anak biasa yang pernah hidup di tempat paling gelap dan beruntung menemukan lilin kecil di dalam diriku sendiri, katanya saat diwawancarai. Suatu malam Anto dihubungi oleh produser film dari Jakarta. Mereka tertarik untuk mengangkat kisah hidup Anto ke layar lebar. Bayaran besar sekali, ratusan juta, bahkan mereka berjanji akan membuatkan rumah baru untuk ibunya. Anto sempat tergoda, ia berdiskusi dengan Pak Wahyu, mentornya. Pak, saya takut kalau saya jadi sombong, takut kalau saya kehilangan jati diri saya yang dulu. Pak Wahyu tersenyum bijak. Anto, kamu hanya akan kehilangan dirimu kalau kamu berhenti bertanya, untuk siapa aku melakukan semua ini? Sekalau kamu masih ingat ibumu, perjuanganmu, dan anak-anak miskin yang kamu bantu, kamu tak akan pernah hilang. Akhirnya Anto setuju, tapi ia memberi satu syarat. Saya akan izinkan kisah saya difilmkan, asalkan 50% keuntungan filmnya disumbangkan untuk beasiswa anak-anak dari keluarga miskin di kampung-kampung seperti saya dulu. Permintaan itu mengejutkan banyak orang. Tapi justru karena ketulusannya, film itu menjadi sangat sukses. Judulnya diambil dari blog dan bukunya, Langkah Kecil dari Kampung. Film itu meledak. Anto diundang keliling Indonesia untuk mengisi seminar, jadi pembicara di kampus, dan bahkan pernah diundang bicara di depan menteri-menteri. Hidup Anto seperti mimpi yang jadi nyata. Tapi seperti cerita yang ia tulis sendiri, akhir cerita tidak selalu berjalan sesuai rencana manusia. Pada usia 17 tahun saat ia sedang menyiapkan buku keduanya dan sibuk mengurus yayasan beasiswa yang ia dirikan, ibu Anto dilarikan ke rumah. Sakit, jantungnya melemah. Terlalu lama ditunda operasi karena ia selalu bilang, pakai uangmu buat bantu anak-anak lain dulu toh, ibu nggak apa-apa. Namun kali ini, ibu tidak bisa bertahan. Anto berada di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya yang lemah. Ibu tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara pelan, Anto, ibu sudah tenang sekarang. Kamu sudah jadi cahaya untuk banyak orang. Jangan berhenti jadi cahaya ya, meski ibu sudah nggak ada di dekatmu. Dan di detik berikutnya, ibu pergi. Anto menangis sejadi-jadinya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia belajar menahan air mata. Dunia yang tadinya penuh cahaya terasa kembali redup. Tapi kali ini Anto tidak sendiri. Ribuan orang mengirimkan doa. Ratusan anak dari kampung-kampung mengirimkan surat untuk Anto. Terima kasih Kak Anto, karena kakak saya bisa sekolah. Kak Anto, saya juga mau jadi penulis kayak kakak. Kak Anto, saya percaya mimpi saya bisa terjadi. Dan di tengah duka itu, Anto sadar. Ibunya tidak benar-benar pergi. Ia hidup di setiap langkah orang-orang yang dibantu oleh perjuangan kecil mereka dulu. Penutup Satu Nama 1000 Langkah tahun itu, Anto menulis satu tulisan yang menjadi paling terkenal sepanjang hidupnya. Ia beri judul, Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak berhenti. Di akhir tulisannya ia menulis, saya bukan siapa-siapa, saya hanya anak kecil dari kampung yang pernah ingin berhenti sekolah karena tidak punya uang. Tapi saya terus menulis. Dan tulisan itu yang membawa saya ke jalan yang lebih terang. Saya kehilangan banyak hal di perjalanan, tapi saya juga menemukan sesuatu yang lebih besar. Harapan. Anto kini tinggal sendiri di rumah kecil sederhana yang ia beli. Dari honor bukunya, ia tetap menulis, ia tetap hidup sederhana. Tapi kini, setiap kata yang ia tulis membantu anak-anak lain melihat dunia yang lebih luas. Anto tidak menjadi orang terkaya, tapi ia menjadi salah satu orang paling berarti. Bukan karena banyak yang mengenalnya, tapi karena banyak yang terinspirasi olehnya. Dan seperti judul hidupnya, langkah kecil dari kampung kini menjadi langkah besar untuk negeri.